Mari kita lanjut. Topiknya seperti yang telah disajikan Pak Gratia, masih seputar manuskrip tertua Bible versus Quran dalam rangka menjawab Menahem Ali. Kita mulai dulu dengan memahami tentang teks Perjanjian Lama atau Tanah yang sangat kaya dengan versi-versinya dalam beberapa tulisannya. Saya buat diagramnya mulai dari pertama autograph, atau di sekolah juga menggunakan istilah your text atau teks asli yang ditulis oleh penulisnya langsung, yang di dalamnya untuk Perjanjian Lama itu Hebrew, Ibrani sebagian besar, dan beberapa bagian Arameik di kitab Daniel. Nah, pada abad pertama ternyata sudah terdapat beberapa tradisi tekstual dalam tanah. Pertama, Septuaginta. Jadi Septuaginta LXS pada sekitar abad kedua sebelum Masehi, dari naskah awalnya Hebrew kemudian diterjemahkan ke Greek. Lalu ada Samaritan Pentateuch. Ini oleh orang Israel bagian utara yang dikenal Samaria, mereka punya versi sendiri Samaritan Pentateuch, dan mereka hanya fokus pada 5 kitab Musa. Maka mereka punya versi Samaritan Pentateuch. Kemudian ada naskah Arameik. Nah, naskah Arameik ini muncul pada sekitar abad pertama dan kedua seiring dengan penguasaan bahasa Ibrani atau penggunaan bahasa Ibrani di kalangan orang Israel. Pada waktu itu sudah mulai berkurang atau dominasinya sudah digeser oleh bahasa Arameik. Jadi sejak mereka dibuang ke Babel, balik dari Babel, pengaruh Arameik itu sangat kuat sehingga Ibraninya semakin kurang. Tapi bukan berarti bahasa Ibrani mati, sudah mati, tidak. Dia tetap eksis, tetapi memang masih di kalangan terbatas, khususnya di lingkungan Bait Allah, sinagoge, dan daerah wilayah-wilayah para imam. Sedangkan bahasa sehari-hari umumnya Arameik. Nah, karena itu diperlukan sebuah parafrase atau tafsiran bebas ke Arameik yang dibacakan di setiap pertemuan ibadah untuk mengerti, supaya mudah dimengerti oleh para halayak. Nah, yang menariknya terdapat Dead Sea Scroll versi naskah Laut Mati, yang sebenarnya itu dia kumpulan dari beberapa naskah kuno, dan di dalamnya terdapat bagian-bagian dari tanah. Dan pada masa itu juga sudah ada naskah Ibraninya. Kita oleh sekolah menyebutnya sebagai Proto-Masoret, karena Masoret sendiri belum ada istilah saat itu. Nanti dia pada sekitar abad ke-9-10 pada waktu penambahan vokal tanda baca dalam teks Ibrani yang pada awalnya semuanya dia konsonan. Nah, pada masa itu, pada masa Yesus, tradisi tekstual ini sudah variatif. Ini salah satu tulisan dalam The Canon Debat. Pada waktu dalam contoh Yesus mengutip Yesaya 29 ayat 13, itu dari scholar Craig Evans lebih mengarah ke LXS. Bahasanya is quiet Septuagintal. Nah, ini menunjukkan bahwa Yesus juga familiar dengan naskah Yunani saat itu. Tentu di samping naskah-naskah lainnya. Jadi kita lihat kekayaan dari Perjanjian Lama Tanah dari berbagai macam versi, dan yang menarik, tidak ada polemik tentang otentitas teks-teks tanah pada masa itu dan masa-masa berikutnya. Tidak ada masalah. Walaupun dikatakan versi dari Targum itu, Septuaginta itu bisa dikatakan terjemahan, tetapi tidak ada yang persoalkan, tidak ada. Nah, nanti kalangan sekarang saat ini memang melebih-lebihkan tentang masalah terjemahan, sampai ada istilah bani terjemahan dan sebagainya. Nah, ini sudah pernah saya bahas dalam diskusi-diskusi tahun lalu, masalah di salah satu channel. Nah, jadi poin yang saya ingin tegaskan di sini bahwa sebenarnya teks Perjanjian Lama itu sangat kaya, dan variasi-variasi yang ada bukan persoalan pada masa kuno.
Nah, kemudian masuk ke manuskripnya. Nah, manuskrip sendiri kalau untuk Perjanjian Lama yang menjadi dasar penerjemahan Alkitab modern masa kini itu pada naskah Masoret. Jadi itu menjadi base text-nya yang kemudian dikompilasi dan menjadi rujukan dalam terjemahan-terjemahan. Nah, Masoret text sendiri lebih berbasis pada Kodeks Leningrad. Ini kodeks tertua yang berisi seluruh Perjanjian Lama pada abad ke-10. Dan ada kodeks lainnya, ada kodeks Aleppo dan beberapa kodeks kecil lainnya. Nah, inilah yang menjadi dasar penerjemahan Perjanjian Lama, termasuk tanah oleh pihak Yudaisme. Versi Complete Jewish Bible, Stud Edition, dan berbagai versi tanah pihak Yudaisme sendiri. Basisnya sama pada Masoret Text, khususnya Kodeks Leningrad. Nah, yang menariknya, pada tahun sekitar 1047 sampai 1099 ditemukan naskah-naskah Perjanjian Lama dalam kumpulan manuskrip, ini sekitar 900-an manuskrip dalam Dead Sea Scroll, naskah gulungan Laut Mati, yang berisi hampir semua bagian dari Perjanjian Lama, kecuali kitab Nehemia dan Esther. Saya ikut perkembangan arkeologi tahun lalu. Salah satu top 10 penemuan arkeologi itu beberapa temuan baru dalam Dead Sea Scroll yang mungkin suatu waktu kita bahas khusus tentang hubungan antara Alkitab dan arkeologi. Nah, yang menariknya, Dead Sea Scroll ini yang ditulis pada sekitar abad ketiga sampai ke abad pertama sebelum Masehi, ini nanti ditemukan ribuan tahun kemudian dan selama itu tidak pernah dijamah oleh tangan-tangan manusia. Dan ternyata isinya secara signifikan sama dengan naskah-naskah Alkitab modern masa kini. Lalu, di mana letak terjadinya pemalsuan Alkitab? Data Dead Scroll semuanya menghancurkan asumsi tuduhan-tuduhan seperti itu. Nah, kemudian naskah seperti Septuaginta, itu naskah Yunani dari Perjanjian Lama, itu ada dalam kumpulan kodeks Perjanjian Baru, yaitu Kodeks Vatikanus dan Sinaiticus pada sekitar abad keempat. Perjanjian Lama Greeknya itu adalah LXX atau Septuaginta. Nah, kemudian Perjanjian Baru Greek dari tulisan-tulisan dalam kitab-kitab PB. Nah, sekarang masuk ke Perjanjian Baru. Dalam daftar ini saya menampilkan beberapa papirus manuskrip pada abad kedua. Nah, perlu kita ketahui ada disebut dengan papirus, ada dikenal juga dengan kodeks. Jadi kalau papirus itu berkaitan dengan jenis material yang digunakan. Jadi material yang digunakan kalau papirus itu dari bahan pohon dedaunan papirus yang ditemukan di Sungai Nil yang dituliskan. Lalu ada bahan lainnya seperti perkamen dari kulit binatang, ada velum dan sebagainya. Itu bahan materinya. Nah, kemudian dari bentuk tulisannya itu ada istilah scroll dan kodeks. Kalau scroll itu dalam bentuk gulungan. Jadi kalau Perjanjian Lama Dead Sea Scroll, naskah Laut Mati itu dalam bentuk scroll. Misalnya gulungan kitab Yesaya itu lengkap dalam bentuk scroll. Kemudian kodeks itu dalam bentuk buku. Jadi seperti buku kita saat ini bisa dibuka depan belakang. Nah, seperti itu. Nah, kodeks sendiri itu nanti abad 4. Jadi dibukukan dalam bentuk kodeks abad ke-4, mulai dari kodeks Vatikanus, Sinaiticus, beberapa kodeks lainnya. Nah, di sebelumnya itu masih dalam bentuk scroll dan itu dalam bentuk fragmen, ditulis dalam papirus. Sehingga istilah fragmen-fragmen itu menggunakan kode katalog P papirus seperti P52, P45 dan seterusnya. Ini dikatalogkan di University of Münster, Jerman. Situ ada textual criticism scholar seperti Kurt dan Barbara Allen mengkatalogkan. Saat ini kurang lebih 5.800, mungkin sudah sampai 5.900, saya belum cek terakhir update-nya. Katalog naskah-naskah Perjanjian Baru dalam Greek, dalam bahasa Yunani. Nah, kalau kita lihat pada abad kedua saja, itu sudah banyak papirus yang berisi naskah-naskah yang cukup lengkap.
sampai seperti P66. Ini berisi hampir semua isi dari Injil Yohanes. Nah, kemudian ada P52. Nanti kita lihat signifikannya manuskrip yang paling tua, yaitu P52. Nah, dengan menunjukkan data-data ini pada abad kedua ini, maka poin signifikannya membantah tuduhan asumsi bahwa teks-teks high kristologi yang berkaitan dengan kelahiran Yesus itu disisipkan, dimasukkan dalam Alkitab, terutama sejak Konsili Nisia. Jadi ada yang menganggap, misalnya Irene Handono pakai istilah Yesus dilantik sebagai Tuhan pada Konsili Nisia tahun 325. Jadi pada saat itu dilengkapi dengan upaya menyusupkan teks-teks kelahiran Yesus. Misalnya Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 20 ayat 28. Ternyata semua terbantah dengan manuskrip yang ada. Seperti P66 yang berisi hampir semua Injil Yohanes, termasuk Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 20 ayat 28, dan beberapa teks-teks high kristologi kelahiran Kristus. Jadi tidak terbukti bahwa teks-teks itu disisupkan atau dimasukkan ke dalam Alkitab. Kita lihat makna signifikan dari P52. Ini komentar dari Textual Criticism Scholars, Kurt and Barbara Allen, dinamakan Allen and Allen. Dia bisa dikatakan mereka sama seperti Bruce Metzger. Jadi pakar-pakar, ada Borufi, Michael Holmes, dan sebagainya. Hasil penelitian mereka dalam buku The Text of New Testament berkaitan dengan P52, dia katakan bahwa menurut para papirologis, ini ahli papirus, memberi tanggal sekitar tahun 125. Jadi ada yang memberi range 125 sampai 150 penanggalan P52. Nah, yang menariknya, ini hanya selang beberapa tahun dengan penulisan naskah aslinya, otografnya, yaitu oleh scholar penulisan Injil Yohanes pada akhir tahun abad pertama, yaitu di usia tua dari Rasul Yohanes, ada yang menyebut tahun 90. Nah, begitu ditemukan dia 125, maka hanya rentang puluhan tahun. Nah, yang menariknya, ini P52 ini ditemukan dalam kumpulan naskah Alexandrian Text di Mesir, yang jelas sudah menyebar sedemikian jauh sampai ke Mesir. Dan isinya ini sejajar atau sama dengan P90 yang naskah yang lebih lengkap di abad kedua dan meneguhkan kehandalan Alkitab saat ini. Jadi dia pakai istilah attesting the text of today, meneguhkan kehandalan teks Alkitab saat ini, yaitu isinya yang sama. Nah, ini saya kira data-data arkeologi seperti ini justru semakin membuktikan kehandalan akurasi dari Alkitab. Kemudian untuk Quran. Nah, Quran ini manuskrip yang tertua saat ini yang diklaim sebagai tertua itu Bibliothèque Quran manuskrip. Tadi Pak Grete jelaskan dia 2 folio, 2 lembar, dikatalogkan oleh Mingana. Ini Mingana ini seorang pakar Quran yang punya koleksi naskah-naskah Quran. Nah, ini diberi kode katalog Mingana 1572. Nah, diperkirakan radiokarbonnya tahun 56 sampai 645 Masehi. Oke, saya tidak bahas ini karena Pak Grete sudah panjang lebar menjelaskan. Hanya saya sedikit menambah penjelasan tentang sana manuskrip. Jadi sebelum Birmingham yang sangat terkenal itu sana manuskrip. Nah, sana manuskrip itu sendiri diperkirakan juga ditulis pada abad ke-7, 67 Masehi. Nah, hal yang menarik, ternyata sana manuskrip itu dia bentuknya palimpsest. Jadi palimpsest itu naskah yang digunakan berulang-ulang. Jadi kita harus berpikir pada zaman kuno ya. Tidak seperti ini kita beli kertas sekian rim, tulis, sobek, buang. Pada masa dulu itu sangat mahal untuk mendapatkan tulisan materi-materi tulisan itu. Apalagi kalau sudah dalam bentuk perkamen. Itu sangat mahal dan sulit dapatkan. Sehingga mereka kadang-kala menggunakan cara menggunakan kembali, menghapus tulisan lama lalu menulis dengan tulisan baru. Dan sana manuskrip masuk kategori palimpsest.
yaitu naskah yang dikaji ulang. Kenapa? Karena terbukti ada 2 tulisan dalam perkamen manuskrip itu. Tulisan awal itu di bawah, lower layernya, lapisan bawah, itu dihapus, kemudian ditimpakan dengan tulisan yang baru di atasnya. Jadi hapus, kalau saat ini seperti di tip X, lalu ditulis atasnya, upper layer. Nah, scholar yang salah satu concern bahas ini seperti Behnam DG, O. Bergman, ini dalam bukunya The Codex, A Companion of the Prophet and the Quran of the Prophet, diterbitkan di jurnal Arabica, Brill, jadi ini penerbit yang sangat munafik, meneliti. Ternyata yang tulisan di atas yang terakhir itu memang dekat dengan versi Uthmani. Jadi versi Uthmani ini yang diklaim standar teks saat ini versi Uthmani itu pada waktu kodifikasi oleh Utsman, kemudian naskah yang sudah dikodifikasi itu diperbanyak, dikirim beberapa kota utama di seputar Arabia, Irak, dan itu dijadikan sebagai standar Uthmani. Walaupun memang manuskrip seperti Topkapi, Samarkand manuskrip yang diklaim versi Uthmani oleh scholar sendiri, seperti ada beberapa scholar dari Turki, justru meragukan itu versi Uthmani. Karena menurut scholar itu nanti abad berikutnya, jadi bisa dimasukkan kategori sebagai salinan dari salinan, seperti itu. Nah, yang jadi fokus perhatian kita itu yang lower layernya itu, yang ternyata ada beberapa perbedaan. Nanti waktu-waktu berikutnya kita bisa lihat detailnya, ada penghapusan kata, ada penambahan, ada penggantian kata dibandingkan dengan teks versi Uthmani. Nah, sekarang kita masuk pada poin kunci. Jadi itu sebagai informasi, sebagai knowledge kita tentang pengetahuan tentang manuskrip, tentu sifatnya masih pengantar, perlu bahasan yang lebih detail. Nah, poin kunci pertama ini berkaitan dengan manuskrip dan textual criticism. Nah, kenapa textual criticism? Kritik teks ada karena adanya varian teks. Varian teks muncul karena apa? Karena adanya penyalinan. Sehingga yang kita punya saat ini merupakan salinan dari salinan, salinan dari salinan, dan seterusnya. Dan sebagai manusia yang normal, tidak luput dari kekeliruan. Ingat dulu belum ada kacamata baca, belum ada kacamata plus. Bisa saja penyalin ada kekeliruan dalam penulisan. Jadi itu dalam kajian textual criticism disebut unintentional change. Tetapi menariknya ada intentional change, perubahan yang disengaja. Nah, ini akan dibahas di topik berkaitan dengan kritik teks. Nah, apa poin yang sebenarnya poin kunci saat ini? Ini berkaitan dengan ajaran, atau ada yang menyebutnya doktrin, ineransi Alkitab versus preservation of the Quran, atau pemeliharaan Quran, yang dimaknai pemeliharaan ilahi secara verbatim. Jadi teks by teks, kata demi kata, bahkan huruf, itu tidak berubah mulai dari Utsman, teks Utsman itu, naskah Utsmani, sampai di Quran saat ini. Itu pengajaran. Dan banyak scholar Muslim yang mengklaim hal seperti itu. Untuk kekristenan memahami tentang pengajaran ineransi Alkitab. Alkitab tidak salah, tentu dalam pengertian tidak salah dalam naskah aslinya. Artinya, kekristenan tidak menutupi kemungkinan adanya kekeliruan dalam penyalinan. Nah, sehingga kita kekristenan welcome saja adanya varian teks. Maka dengan adanya varian teks itu ada ilmu kritik teks untuk mencari mana teks yang mendekati autografnya, mendekati your text-nya. Dan itu dari kajian macam-macam, dari kajian teksnya, kajian antar manuskrip dan sebagainya. Nggak masalah. Dan dalam sejarah penyalinan Alkitab memang ada dikenal dengan istilahnya textus receptus. Lalu ada dikenal juga critical text. Nah ini kenapa kitab kita saat ini ada sedikit perbedaan dengan kitab seperti King James Version. Dan ini di-blow up oleh polemikus Muslim, ada perbedaan. Nah sebenarnya yang terjadi itu karena adanya varian, di mana versi modern saat ini sudah mengacu pada penemuan manuskrip yang tua, khususnya papirus abad kedua-3, terutama sejak ditemukannya Codex Sinaiticus. Jadi Textus Receptus yang jadi dasar King James itu hanya berdasarkan pada manuskrip sekitar abad 10.
Nah, pada abad ke-10 tentu sudah jauh dari naskah aslinya, autografnya, maka perubahan-perubahan salinan itu masuk. Nah, scholar kita jujur apa adanya, mencoba mencari teks tulisan yang terbaik dengan mendekati pada manuskrip paling tua. Jadi memang dalam kajian kritik teks itu nilai tahunnya semakin mendekat itu semakin terbaik. Walaupun tidak semua. Ini ada penjelasannya. Nah, jadi bagi kita nggak ada masalah sebenarnya, karena para scholar kita dengan jujur mencoba memulihkan teks yang mendekati naskah aslinya. Tetapi bagi saudara-saudara kita Muslim, ini kajian pre-teks seperti ini dengan varian-varian yang ada, ini justru bisa mengganggu konsep mereka, yaitu pemeliharaan secara ilahi dan verbatim sampai kata demi kata. Nah, memang tadi Pak Gratia sempat angkat tentang sulitnya para scholar untuk melakukan kajian seperti itu, terutama di dunia Islam. Namun saya kira ada juga scholar yang sudah melakukannya, memang tidak banyak. Tadi Pak Gratia menyebut Catesmall. Nah, Catesmall ini tulisannya The Textual Criticism of Quran, ini merupakan kompilasi atau tulisan ulang dari disertasinya. Dan dia punya muridnya itu Daniel Brubaker. Disertasinya juga tentang textual criticism, correction in the early Quran manuscript. Ini judul diskusinya tidak seperti ini, tetapi sudah dibukukan dengan judul correction in the early Quran manuscript. Dan dia menyajikan data-data valid tentang perbedaan varian tersebut. Dan ada tulisan juga seperti Alba Fedeli, ini mengkoleksi manuskrip yang ada, walaupun tidak setajam Catesmall dan Daniel Brubaker. Dan saya ikuti terus Daniel Brubaker, dia akan meluncing beberapa buku-buku baru lainnya. Menarik sebenarnya. Nah, dengan data-data ini justru ini akan mengganggu pemahaman doktrin mereka. Jadi ini poin kunci pertama berkaitan dengan manuskrip. Jadi Menam Ali sudah mengangkat manuskrip, Menam Ali harus siap menjawab varian-varian yang ada. Dia sudah menyebut tentang sana'ah. Bagaimana pendapat dia adanya perbedaan seperti itu? Apakah Allah gagal menjaganya sehingga ada berubah? Atau seperti apa? Kita akan menunggu bagaimana apologia dari Menam Ali terhadap varian-varian Quran yang ada. Atau dia sudah tidak sekaku scholar lainnya, yaitu tidak memegang lagi pemeliharaan Quran secara verbatim, text by text. Atau seperti apa? Kita akan lihat bagaimana tanggapan dia. Kemudian poin kunci yang berikutnya tentang perbandingan komposisi. Nah, ini yang harus kita ngerti konteks komprehensifnya. Sering kita lihat ada upaya membandingkan antara Bible, Quran. Tetapi kalau kita lihat komposisinya, sebenarnya perbandingan ini tidak apple to apple secara perbandingan ya, komposisi ya. Kenapa? Karena kalau Bible itu berisi pertama firman Allah secara verbatim. Jadi Bible itu adalah firman Allah. Tetapi di dalamnya ada firman Allah secara verbatim, yaitu kata-kata YHWH yang berfirman. Kemudian Yesus berkata atau berfirman. Nah, ini menarik ya, di Perjanjian Baru itu tidak pernah dikatakan Tuhan Theos atau Kurios berfirman, tidak pernah. Hanya di Perjanjian Lama. Kenapa? Karena secara teologi Kristen bahwa Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Nah, jadi dalam Bible itu ada firman Allah secara verbatim. Lalu ada narasi berkaitan perbuatan, perkataan Yesus, kemudian kisah-kisah para nabi, rasul, dan juga ada dalam bentuk biografi tulisan. Nah, kalau kita bandingkan secara komposisi, ternyata Bible itu setara dengan Quran plus hadis, plus sirah, plus tarikh. Kenapa? Karena Quran hanya fokus atau berisi firman Allah secara verbatim saja. Tetapi tentang narasi sejarahnya, tindakan Muhammad dan sebagainya itu tidak ada. Yang ada dalam hadis. Kemudian khusus tentang biografi Muhammad itu dalam sirah dan kisah para nabi dalam tarikh. Jadi sebenarnya kalau kita mau lihat secara komprehensif perbandingan yang apple to apple itu Bible plus Quran plus hadis plus sirah plus tarikh. Seperti itu. Jadi hati-hati kita jangan sampai bis dengan perbandingan dengan upaya membandingkan Bible Quran tanpa melihat secara lebih detail. Nah, kemudian poin kunci ketiga dalam waktu penulisan.
Bible ditulis oleh sekitar 40 penulis dalam rentang waktu sekitar 1500 tahun. Mulai dari Musa sampai Rasul Yohanes. Sedangkan Quran ditulis oleh satu penulis. Mungkin lebih tepatnya diwahyukan menurut Islam, teologi Islam kepada Muhammad. Lalu apa yang diwahyukan itu disampaikan kepada para sahabatnya. Para sahabatnya ada yang mencatat, ada yang mengingat. Nah, pasca kematian Muhammad itu kemudian dikompilasi oleh Said bin Sabit hasil diskusi Umar dengan Abu Bakar. Nah, lalu dibuatlah penulisan pertama. Nah, nanti kemudian ada periode berikutnya kodifikasi oleh Utsman. Nah, kita lihat dari sisi perbandingannya. Satu penulis dalam hal ini Muhammad sebagai sumber penulisan untuk Quran dengan sekitar 40 penulis. Kemudian rentang waktunya. Quran hanya dalam satu periode masa, Bible itu dalam periode yang panjang. Dari perbandingan ini, apa poin yang menarik sebenarnya? Poin menarik bahwa Bible, walaupun rentang penulis yang panjang, tetapi ada harmoni di dalamnya. Ada harmoni sehingga kita bisa lihat semacam the big picture-nya tentang bagaimana janji Tuhan akan ada keselamatan, akan lahirnya Sang Mesias, lalu dipilihlah umat pilihan untuk mempersiapkan Sang Mesias, sampai akhirnya dipenuhi, digenapi dengan datangnya Kristus Sang Mesias. Nah, kemudian yang berikutnya, ini yang poin yang sangat penting sebenarnya. Bible dan Quran. Bible, kita lihat perjanjian baru, itu ditulis pada abad pertama. Ini semua spektrum scholars, bahkan banyak yang liberal, memberi penanggalan pada abad pertama. Dulu memang aliran mazhab Tübingen dari Ferdinand Strauss dan sebagainya menganggap bahwa perjanjian baru itu nanti ditulis pada abad kedua ketiga. Tetapi dengan temuan tadi papyrus P52 dan sebagainya, hancur semua asumsi itu, dan mereka umumnya menyatakan bahwa perjanjian baru itu ditulis pada abad pertama. Nah, perbedaannya memang antara ada yang mengkelompokkan sesudah tahun 70 atau sebelum, itu tahun 70 itu kehancuran Yerusalem. Nah, perjanjian baru ditulis pada abad pertama, salinannya ditemukan di abad kedua. Dan seperti P52, itu justru hanya rentang puluhan tahun dengan penulisan aslinya. Nah, yang ditulis itu, perjanjian baru itu berisi data yang lengkap, cukup lengkap, karena sudah ada narasi sejarahnya dan sebagainya. Nah, berbandingkan dengan Quran. Ingat tadi, perbandingan tadi, bahwa Bible itu secara komposisi ya, itu setara dengan Quran plus hadis, plus sirah dan tarikh. Quran memang dikatakan di abad ke-7, walaupun beberapa fragmennya. Tetapi kompilasi yang lebih lengkap, Topkapi dan Samarkand itu sekitar abad-abad 9. Yang sebenarnya hampir sama sih dengan perjanjian baru, itu nanti sekitar abad kedua ketiga. Tetapi menariknya apa? Perjanjian baru itu sudah berisi dengan narasi dan sebagainya. Sedangkan Quran, khususnya narasi sejarahnya nanti pada 200 tahun kemudian ditulis. Yaitu kompilasi oleh Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan beberapa hadis lainnya, nanti dikompilasi atau ditulis pada abad ke-9. Ada rentang 200 tahun. Maka dengan rentang jauh itu, muncullah upaya untuk mencari hadis yang sahih dengan ilmu hadisnya, dengan dua acuan, yaitu pada kajian matannya, yaitu isinya, dan kajian keberlanjutannya, rantai transmisinya. Rantai transmisi dari awal sampai seterusnya, periwayatannya. Nah, ini beda sekali dengan perjanjian baru, karena perjanjian baru tidak butuh seperti itu, sebab dia sudah dalam satu kompilasi manuskrip. Tetapi kalau ditanya change of transmission-nya, kita bisa lihat dari Yesus, kemudian ke para rasul ada bapak-bapak apostolik, dan kemudian ke bapak-bapak gereja. Jadi ada rantai transmisi. Tetapi rantai transmisinya bukan ucapan-ucapan kata, tetapi bahkan dalam satu ajaran yang utuh. Oke, ini perlu juga pembahasan tersendiri, perbandingan seperti ini. Terakhir, sebagai poin kunci, itu tentang tuduhan tarif, berkaitan dengan manuskrip. Tadi saya sudah singgung, bahwa Minham Ali mengangkat manuskrip, mencoba mengunggulkan manuskrip Quran, tetapi sebenarnya
kunci utama juga itu tentang tuduhan dari pihak Islam bahwa Bible sudah dipalsukan. Karena ternyata manuskrip yang ada justru menolak bantahan tersebut. Kalaupun ada perbedaan dalam manuskrip, itu hanya varian minor. Perjanjian baru yang agak besar sih itu cuma masalah long ending Mark. Itu Markus, ending Markus 16 ayat 9 sampai 20, dan itu debatable. Ada scholar juga yang menganggap itu otentik. Kemudian perikop perempuan berzina. Itu yang agak major, tetapi di luar itu tidak ada masalah secara signifikan, hanya varian-varian kata saja. Iones satu kata ada yang panjang pendek, jadi tidak signifikan, hanya perbedaan minor saja, misalnya ejaan dan sebagainya. Kemudian poin kedua tadi tentang kehilangan Yesus, saya sudah jelaskan tadi, sudah ada dalam manuskrip yang bahkan sebelum konsili Nisia lahir. Dan poin ketiga, studi kasus tentang Ishak, ini yang Ali selalu hindari, karena semua data teks perjanjian lama baru, Jesus Scroll, LXX, Targum, Talmud, bahkan Josephus, Philo, semua menegas menyebut Ishak. Tetapi pihak Islam mengatakan Ismail. Dasar manuskripnya yang mana? Oke, saya kira itu penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jimmy Jeffrey dan Pak Gracia Pelo. Sangat menarik dan sangat mencerahkan. Oke, teman-teman yang telah menyaksikan presentasi dan kajian akademis hari ini, nah silakan dicek dan recheck kebenarannya dan kesimpulannya, tergantung pihak masing-masing untuk mengkajinya kembali. Oke, teman-teman, sebelum kita memasuki sesi tanya-jawab, seperti biasa, jangan lupa untuk BPJS-nya berkati pelayanan kami dengan jempol dan subscribe-nya. Tentunya pada channel Inyo Manis, Pak Gracia Pelo, channel Apologia Historia, Pak Jimmy Jeffrey, dan beberapa channel yang ikut merilai sesi pengajaran malam hari ini, diantaranya ada Jakom Channel, Keluarga Iman Rasuli Official, L2GLG, dan Scott Orang Indonesia, dan juga masih banyak dirilai dan di-repost oleh channel-channel pengajaran Kristen yang lainnya. Oke, di layar telah kita tampilkan bagi teman-teman yang merasa terberkati atas pengajaran-pengajaran ini dan terbeban untuk mendukung pelayanan Pak Gracia, telah kami tampilkan nomor rekening beliau di layar. Dan juga bagi teman-teman yang mau membeli buku-buku yang telah ditulis oleh Pak Gracia Pelo, atau mungkin kaos-kaos yang didesain dengan kaligrafi Arabik yang Alkitabiah tentunya ya, bisa melalui www.tokopedia.com/Inyo Manis. Oke, seperti biasa pesan kami, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Kita semua bisa mengambil bagian untuk menjadi pemberita sukacita dan buahnya hanya dari Roh Kudus. Jadi silakan merepost atau meresend setiap pengajaran-pengajaran dari keluarga Iman Rasuli ke teman-teman yang membutuhkan pengajaran. Berikut di layar kami tampilkan kegiatan harian di keluarga Iman Rasuli, bisa di screenshot agar teman-teman tidak ketinggalan dari setiap pengajaran di keluarga Iman Rasuli. Baik yang bagi yang berkenan bergabung dengan kami bisa melalui aplikasi Telegram di t.me/keluarga Iman Rasuli, atau bisa langsung di scan barcode pada layar masing-masing. Oke, dan bagi teman-teman yang terpanggil untuk kuliah teologi bergelar Strata 1 dengan gelar STH Sarjana Teologi, kami juga memfasilitasinya bekerja sama dengan Sekolah Tinggi Teologi Raja Wali Alstamar Indonesia STT RAI, pemimpinnya dari Pak Dr. Deki Ngadas. Kebetulan sekarang ada dibuka kelas baru, jadi jangan ketinggalan untuk daftar pada STT tersebut. Bisa bergabung dengan kami apabila masalah pendaftaran dan masalah registrasi bisa dilaporkan di Zoom ya, bisa di-scan ini, bergabung dengan kami di Sersan KIR 24 jam. Jadi teman-teman admin bisa membantu Anda. Bisa juga bergabung dengan kami melalui website KIR di www.imanrasuli.com atau scan di barcode layar masing-masing. Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi selanjutnya. Bisa dibacakan pertanyaan yang telah masuk oleh Bro Scott. Silakan Bro Scott. Baik, terima kasih Pak. Sebetulnya sampai sekarang belum ada pertanyaan ya, tapi saya ada satu pertanyaan Pak. Nanti kalau belum ada pertanyaan saya akan tambahkan. Dari semua varian teks yang kita punya di dalam kekristenan, ada nggak itu varian teks itu mempengaruhi doktrin kekristenan Pak? Misalnya apakah
di dalam varian-varian itu tertulis Yesus itu diserupakan Kristen menuhankan Maria, seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Nggak ada. Nggak ada. Sama sekali nggak ada. Kalau kita lihat dari varian-varian yang major seperti long ending Mars, itu jika kita baca berkisi tentang kisah pasca kebangkitan Yesus. Jadi, tetapi kalau kita perhatikan di situ tidak ada ajaran berkaitan dengan doktrin utama Kekristenan. Kemudian yang kedua, masalah kebangkitan Kristus. Jika long ending Mars itu dianggap bukan naskah asli, kisah kebangkitan Kristus dalam Injil Markus kita bisa dapat jumpai dalam teks sebelumnya. Jadi sebenarnya tidak ada hal yang signifikan masalah kebangkitan Kristus itu dalam Injil Markus, nggak ada masalah. Tidak ada doktrin Trinitas di situ di long ending Mars dan sebagainya. Dan memang sampai saat ini long ending Mars ini jadi perdebatan. Memang secara majority beranggapan itu teks tambahan. Tetapi ada beberapa scholar juga yang concern membela autentitasnya. Misalnya James Nett, kemudian ada yang tulisan terbaru Nicholas Lund, dia menjanjikan bukti-bukti yang cukup kuat yang menyatakan bahwa long ending Mars itu otentik. Jadi itu memang masih ranah akademik. Tetapi lepas dari bagian itu tidak ada sebenarnya doktrin-doktrin lain yang berpengaruh dengan adanya varian-varian ada. Termasuk juga sebenarnya perempuan berzina. Nah, lalu tuduhan bahwa Alkitab sudah berubah, ajaran Kristen katanya produk Paulus dan sebagainya, datanya dari mana? Apakah ada naskah manuskrip yang katakanlah yang asli, yang tidak terkorupsi? Apakah ada datanya? Nggak ada. Nah, dalam naskah dalam dunia akademik kita kenal dengan adanya Injil Apokrif, itu dengan penemuan Nag Hammadi. Banyak sekali Injil Apokrif ditemukan di koleksi Nag Hammadi. Nag Hammadi itu sebenarnya kalau dalam ke perjanjian lama top dengan Dead Sea Scroll, kemudian dalam Islam Sanaa manuskrip, maupun ada Birhem juga. Dalam kekristenan itu untuk Injil Apokrif, untuk Injil kanonik itu dengan temuan-temuan seperti P52, P66 dan sebagainya. Dan untuk Injil Apokrif itu dengan temuan Nag Hammadi, itu data-data yang didapatkan oleh sekolah itu sangat banyak. Ada Injil Thomas di dalamnya dan Injil-Injil lainnya. Tapi satupun Injil yang dikatakan Apokrif itu yang cocok dengan konsep Injil asli versi Islam. Jadi kalau kita bayangkan mereka mengatakan, oh Injil itu palsu. Yang aslinya ada tetapi dipalsukan. Nah asli itu pada waktu kita imajiner saja bahwa ada Injil asli secara imajiner. Begitu dibandingkan dengan Injil Apokrif, ternyata tidak cocok. Kenapa? Karena di Injil Apokrif, kita sudah bahas sebelumnya, ternyata justru ada beberapa hal yang sangat meninggikan Yesus. Tetapi memang khas gnostik ya, bahkan menolak kemanusiaan Yesus. Lalu di mana sebenarnya letak Injil yang asli? Atau tunjukkan manuskrip yang asli? Nah, asal jangan Injil Barnabas. Oke, itu tanggapan saya. Terima kasih Pak Jimmy. Ada pertanyaan yang baru masuk. Ini dari Pak JS. Pertanyaannya begini. Hadis tarikh dan lain-lain ditulis 200-an tahun setelah Nabi Muhammad wafat. Bagaimana Muslim membuktikan originalitas kisah-kisah tersebut? Bagaimana nasib kritikus teks Quran? Apakah masih hidup? Silakan Pak. Islam hanya berpatokan menggunakan apa yang ada dalam tulisan mereka. Yang menjadi masalah, di saat tulisan-tulisan sirah yang baru ditulis 300 tahun pasca Muhammad, banyak yang anakronis. Anakronis artinya banyak yang tidak sesuai dengan fakta sejarah dan suatu cerita yang tidak pernah terjadi. Mereka kurang mengembangkan tentang budaya akademis, maka yang mereka lakukan adalah defend, menolak semua data-data selain dari kelompok mereka, selain tulisan Muslim. Ini yang menjadi ciri khas di dalam tulisan-tulisan Muslim. Nah, ini yang sulit kita melakukan uji akademis
Bahkan orang-orang muslim yang kritis, yang melakukan kajian yang lebih akademis akan dituduh rame-rame oleh mayoritas orang muslim sebagai bidat, sebagai keluar dari Islam, atau musuhnya Islam. Kelompok-kelompok sarjana muslim yang kritis, meneliti secara akademis, ini yang menjadi dimusuhi oleh orang-orang muslim itu sendiri. Mengenai tentang data-data yang nggak ada. Bagi mereka, kalau keyakinan mereka dan asumsi teologis mereka mengatakan Ibrahim ke Mekah, ya sudah, ini yang dipercayai. Apakah ada bukti arkeologi apa tidak persetan dengan itu semua? Di dalam asumsi teologis mereka, Ka'bah sudah dibangun di zaman Adam. Pertanyaan kritisnya, apakah ada keterangan dari Adam di dalam kitab Taurat, bahwa Adam di dalam kitab Taurat mengakui klaim teologis muslim bahwa Ka'bah sudah didirikan di zamannya dia? Bagi orang muslim hal ini tidak ada gunanya dan tidak perlu diurus. Bagi mereka apa yang sudah ditanamkan di dalam hadis bahwa Ka'bah sudah dibangun di zaman Adam, apakah ini historis atau tidak historis, mereka tidak peduli. Yang penting aku yakin. Ini yang menjadi masalah di dalam dunia Islam. Jadi kajian untuk meneliti kehistorisan suatu narasi di dalam hadis, di dalam kitab-kitab sirah, seringkali berhenti di dalam pokoknya aku yakin, titik. Kira-kira begitu. Terima kasih Pak. Ada pertanyaan dari pendengar di YouTube juga, dari Pak Ersioha. Apakah ada manuskrip mengenai liturgi gereja mula-mula atau manuskrip mengenai doktrin awal mula? Terima kasih Pak. Kalau doktrin yang tertua yang ada di dalam catatan gereja itu adalah Didache. Didache itu adalah buku katekisasi dan liturgi yang tertua yang ada di dalam sejarah gereja. Yang ini udah diterbitkan oleh BPK Gunung Mulia. Didache itu artinya pengajaran 12 rasul tentang bagaimana melakukan katekisasi, bagaimana orang mau dibaptis harus puasa, bagaimana pengajaran-pengajaran awal di dalam kekristenan yang ditulis di tahun 100 Masehi. Mengenai doktrin-doktrin yang lain, kita harus mengumpulkan semua catatan bapak-bapak gereja, bukan satu bapak-bapak gereja, tapi semua bapak-bapak gereja, supaya kita bisa mendapatkan gambaran yang utuh tentang iman Kristen, seperti yang diajarkan para rasul, baik 12 rasul, maupun 70 murid Yesus kepada semua murid-muridnya. Terima kasih. Oke, ya saya tambahkan dokumen-dokumen kekristenan awal itu selain manuskrip-manuskrip Perjanjian Lama, baik kitab Injil kanonik, kemudian surat-surat, juga ada lectionary. Jadi lectionary itu kumpulan, di dalamnya ada liturgi dan beberapa catatan-catatan seperti tadi disebut Pak Gratia Didache. Dan juga ada tulisan-tulisan Bapak Gereja. Nah itu semua kalau seperti scholar, kalau nggak salah Bu Smezir katakan, dari tulisan Bapak Gereja, dari lectionary itu, tanpa melibatkan manuskrip Perjanjian Baru, itu bisa dikumpulkan kutipan-kutipan dari Perjanjian Baru dan bisa disusun kembali Perjanjian Baru. Hanya dari kutipan-kutipan Bapak Gereja, dari lectionary dan sebagainya. Jadi ini luar biasa kehandalan dari kitab Perjanjian Baru. Jadi kalau dikatakan yang palsu, wah, di bagian mana kutipan dari Bapak Gereja yang dianggap palsu? Karena semua kutipan Bapak Gereja terhadap Injil kanonik itu nggak ada masalah. Termasuk lectionary tadi. Lectionary pengakuan iman dan sebagainya. Dan khusus untuk pengakuan iman awal, bukan pengakuan iman rasuli maksud saya, itu himne awal, itu dalam Korintus, 1 Korintus 15 tentang kebangkitan Kristus menampakkan diri, dan dalam Filipi 2 tentang Yesus adalah Allah, itu sudah ada sejak abad pertama seiring dengan tulisan surat itu. Jadi himne tentang kehilangan Yesus sudah ada sebelumnya. Nah nanti kapan-kapan kita bisa bahas diskusi tentang manuskrip perjanjian pengakuan iman. Tapi kalau nggak salah kita sudah pernah bahas sebelumnya tentang masalah pengakuan iman yang keliru dimengerti oleh Madam Ale. Ini pertemuan ke-19 kalau nggak salah tentang pengakuan iman. Oke, demikian dari saya. Saya menambahkan dikit, tulisan bapak-bapak rasuli seperti Papias Gembala Hermas, Polikarpus, dan Ignatius dari Antioquia itu banyak sekali berisi tulisan-tulisan tentang doktrin primer gereja.
yang nanti dijabarkan lebih rinci oleh bapak-bapak gereja abad kedua. Kalau dokumen panduan katekisasi dan liturgi gereja kuno yang tertua, yaitu yang disebut di Dage. Demikian juga yang dibilang Pak Jimmy Jeffrey, leksikon-leksikon, buku panduan ibadah di gereja, itu sangat lengkap. Bahkan saya baru meneliti kapan hari di buku-buku saya, 1 Yohanes 5 ayat 7, yang oleh polemikus muslim dipermasalahkan, apakah sisipan di dalam Yohanes ini adalah palsu apa tidak. Saya lihat di dalam catatan bukunya Cyprianus, 1 Yohanes 5 ayat 7-8 tentang ada 3 yang bersaksi di surga, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah 1, dikutip 3 kali dalam tulisan Cyprianus Bapak Gereja abad kedua. Artinya apa? Ayat itu sudah dikenal. Bahkan Cyprianus menulisnya mengutip 3 kali. Kemudian, kalau di dalam naskah Ibrani memang, naskah Yunani itu baru muncul di atas abad ke-10. Ternyata di Alkitab Perjanjian Baru Aramaik abad ketiga muncul. Di Perjanjian Baru Latin, abad-abad awal muncul. Artinya ini bukan pemalsuan seperti tuduhannya polemikus muslim. Ini adalah pemulihan ayat yang sudah dikenal luas oleh bapak-bapak gereja fase awal dan sudah ada di manuskrip-manuskrip Alkitab kuno non-Yunani. Jadi mengenai kajian kritik teks seperti ini yang saya dapat lihat, kelompok polemikus muslim itu hanya mencaci maki tanpa melihat data secara keseluruhan, karena memang spesialisasinya mereka hanya mencaci maki dan merendahkan kekristenan. Tapi cara yang sama jika kita ujikan ke pihak Islam, mereka kelimpungan. Makanya saya bilang, saya berikan sedikit kutipan tentang Kate Small. Kalau data-data manuskrip Islam awal, di mana kata aslinya menggunakan di dalam teks standar sekarang menggunakan alif maksuro, di dalam manuskrip kuno itu menggunakan ya, huruf i. Pecah kepalamu nanti. Kalau dalam naskah standar ada kata alif maksuro dibaca dengan vokal a panjang, di dalam manuskrip Quran beberapa ayat yang harusnya ada alif maksuro a panjang ditulis dengan ya. Bunyinya menjadi i panjang. Bunyinya beda, artinya beda. Makanya kalau kita mau jujur secara apple to apple, saya meragukan apakah sarjana-sarjana Islam dan polemikus muslim berani menguji sebagaimana yang sudah terjadi di dalam dunia kekristenan tentang kajian kritik teks Alkitab, PB maupun PL. Karena yang saya lihat kajian kritik teks di dalam Quran itu baru dimotori oleh sarjana-sarjana barat. Mengenai Alkitab, kita punya ribuan dokumen kuno. Sehingga dari berbagai ribuan dokumen, serpian yang kecil, lembaran yang tidak utuh, atau gulungan-gulungan yang utuh yang jumlahnya ribuan, kita bisa melakukan rekonstruksi ulang sehingga kita bisa menerka kira-kira teks aslinya seperti apa. Kenapa? Karena kita punya ribuan data kuno. Nah, pertanyaannya, apa yang bisa dikerjakan di dalam dunia Islam yang Birmingham cuma 2 lembar? Apa yang bisa dikerjakan? Bagaimana dengan Mushaf Sana'ah yang oleh pemerintah Yaman ditutup tidak boleh diteliti? Hanya untuk membandingkan Birmingham dan Sana'ah sudah tidak ada jalan bisa dilakukan karena dilarang semua. Segala sesuatu penelitian tentang naskah-naskah yang terkuno ditutup rapat-rapat. Yang ada hanya pembenaran-pembenaran dan glorifikasi. Meninggi-ninggikan, kalau dengan polemikus muslim seperti Menahem Ali dalam postingannya, menghina, menyerang agama lain. Namun, untuk data internal Islam, tidak semuanya dibuka secara secara komprehensif. Dan ini yang bagi saya ya kurang baik secara akademis karena banyak hal-hal yang ditutup-tutupi. Terima kasih. Terima kasih Pak. Pertanyaan berikut dari username-nya Jalan Sempit. Ini bertanya, bagaimana caranya memastikan sebuah Injil palsu, Pak? Silakan, Pak. Setiap kepalsuan di dalam Injil apokrit itu langsung direaksi oleh bapak-bapak gereja sejaman. Contoh ya, Injil Yudas itu muncul di abad kedua. Irenaeus langsung mereaksi langsung. Mengkritik Injil Yudas yang memuliakan Yudas, menjadikannya dia pahlawan. Dan Irenaeus mengatakan, Injil ini menjadikan seluruh dunia masuk dalam kebingungan. Injil apa? Injil Thomas. Begitu Injil Thomas muncul di abad keempat, bapak gereja sejaman langsung mereaksi. Ini Injil asing yang tidak pernah ditulis oleh para rasul. Apapun Injil-Injil palsu, muncul abad berapapun, abad ketiga, abad keempat, abad kelima, langsung mendapat reaksi dari bapak-bapak gereja sejaman. Karena apa? Di dalam kekristenan mula-mula, kita memegang teguh tradisi suksesi apostolik. Segala sesuatu yang tidak di luar dari garis rasuli, pengajaran rasuli,
diabaikan. Sekalipun toh isinya Injil-Injil apokrif itu mengilahikan Yesus. Rata-rata Injil apokrif di abad kedua itu malah menempatkan Yesus sama sekali bukan manusia. Injil apokrif abad kedua, abad ketiga, abad keempat, banyak yang isinya menggambarkan Yesus hanya ilahi saja, jasad raga jasmaninya itu jasmani yang semu, raga semu. Karena mereka menggambarkan Yesus hanya sebagai yang ilahi saja, bukan memiliki dalam iman Kristen due nature, firman yang menjadi manusia, serentak Allah, firman Allah yang kekal serentak manusia. Injil-Injil yang mengilahikan Yesus saja tanpa mengakui kemanusiaan Yesus ditolak semua gereja kelompok rasuli. Jadi gampang sekali kalau kepingin mengidentifikasi ini ajaran yang benar apa ajaran yang tidak. Tinggal baca tulisan Bapak Gereja. Salah satu tulisannya Santo Agustinus kepada Diokratia di dalam bukunya Katekisan di Srutibus, dia mengatakan kepada sahabat penanya namanya Diokratia, dia bilang, kalau ada seseorang yang ingin menjadi Kristen, jangan langsung diterima dan dibaptis. Dia harus dikatekisasi dalam pengajaran-pengajaran iman Kristen. Kedua, tanyakan kepada dia. Dia mengenal kekristenan dari buku apa yang kamu baca. Dengan dia menyebut nama bukunya, kami langsung bisa mengenal apakah itu dari pengajaran para rasul atau di luar garis rasuli. Ini di dalam buku yang kecil diterbitkan oleh BPK, namanya Katekisan di Srutibus, surat menyuratnya Santo Agustinus kepada sahabatnya Diokratia. Jadi, di dalam gereja kuno, tradisi rasuli, kelompok rasuli itu sangat-sangat tegas. Ada filter yang menyeleksi mana yang dikategorikan ini pengajaran rasuli dan mana yang ajaran-ajaran asing. Saya kira begitu. Terima kasih Pak Gracia. Pertanyaan berikut ini saya gabung dari ID John Doang Selalu Bersyukur dan Pak Serikum ya. Pertanyaannya begini Pak. Dari mana asal usul nama surah di dalam Al-Quran? Siapa yang menyusun dan menamai nama-nama surah tersebut? Dan kemudian, apakah ada manuskrip dari hadis-hadis yang dimiliki oleh Islam? Terima kasih, Pak. Ini ada beberapa asumsi, saya kurang memahami masalah itu. Ada yang salah satu kajian mengatakan kata surah dan itu dari bahasa Aramaik. Tapi seperti apa kajiannya saya kurang tahu. Tetapi berdasarkan tradisi Islam, mereka meyakini bahwa penamaan surah-surah itu memang sudah dari dulunya seperti itu sudah baku di zaman Utsman. Yang ini pun sebenarnya ya masih debatable. Karena ada beberapa hal kalau kita membaca hadis yang bisa masih bisa mempertanyakan masalah ini. Mengenai kodifikasi Quran pun menurut kajian yang terbaru, tadi saya ketemu dengan mantan muslim yang bertemu di rumah saya. Dia menceritakan hasil penelitiannya dia dan kajian-kajian kelompok orientalis memberikan suatu asumsi baru bahwa Quran yang lengkap 30 juz yang kita kenal sekarang, itu katanya dia, di rumah saya tadi ketemu sama saya, baru fix di abad 15. Sebelum itu hanya kira-kira 7 surah. Apakah ini benar apa tidak? Ya tadi saya hanya mendengar dulu karena saya akui ke dia, saya belum meneliti sedalam itu. Karena dia memberikan banyak informasi data-data kajian orientalis yang dalam. Saat dia menceritakan hal ini, saya diam, menerima informasi. Untuk selanjutnya mungkin saya akan teliti kebenaran apa informasi yang saya dengar tadi. Kira-kira begitu. Tapi yang jelas, Quran sampai yang seperti sekarang ini, itu bertahap. Di zaman Utsman, tidak ada tanda baca, tidak ada titik. Baru disempurnakan di zamannya Abu Aswad Abdul Ali. Itu pun hanya beberapa cara. Nanti disempurnakan di zaman yang lain, sampai akhirnya menjadi Quran yang ada tanda syakal, harakotul hurufnya lengkap. Jadi tidak serta-merta langsung seperti ini. Bahkan ada yang melakukan, saya dengar dari Munim Siri, waktu saya dalam suatu diskusi di kafe, saya mendengarkan pernyataannya dia, pada zaman siapa saya lupa, ada penambahan 2.500 huruf alif maksuro. Yang ada dua kemungkinan. Suatu huruf dengan tambahan coretan di atasnya itu alif maksuro, bisa memperjelas kata, namun Munim Siri memberikan contoh, kalau kata ini dikasih alif maksuro, ini bukan memperjelas, tapi merubah kata. Jadi, penambahan 2.500 alif maksuro di dalam Quran saat ini itu di dalam dugaannya Munim Siri bisa memperjelas makna dari kata atau malah merubah sama sekali maknanya. Yang jelas itu tambahan yang tidak ada di dalam manuskrip yang asli. Artinya ada perbaikan, penambahan sehingga Quran yang lama tidak sama ortografinya dengan yang sekarang. Bahkan yang tadi saya tunjukkan di dalam buku kritik teksnya Kate Small, ada penulisan di mana alif maksuronya tidak menggunakan alif maksuro, tapi diganti huruf ya, kata i. Dan ini kata memumet nanti ini. Nah, jadi ya saya ingin memberikan informasi
seperti ini untuk siapapun mulai memikirkan data-data mengenai penambahan 2.500 huruf alif, penambahan tanda baca oleh Abu Aswad Adil Ali dan Al-Hajjaj orang-orang berikutnya sampai menjadi Quran yang seperti ini. Bahkan setelah memiliki harakotul huruf yang lengkap, tadi saya tunjukkan di dalam presentasi saya, antara Quran yang dipakai di Afrika Utara, cara penulisannya, harakat atau hurufnya berbeda. Ada yang menggunakan bentuk aktif, berperang. Tapi ayat yang sama menggunakan kata kerja yang pasif. Bukan berperang, tapi dibunuh. Lah berperang dengan dipateni, dibunuh, apa ya sama? Ada yang menggunakan domir, mutasil, antum. Kalian, kamu laki-laki. Kalimat ayat yang sama, domirnya bukan mutasil antum, tapi hum. Mereka. Nah, ini artinya kan sama. Apa enggak? Jelas tidak sama. Nah, yang semacam ini sekarang sudah tidak terbendung di dalam dunia internet. Kira-kira begitu. Saya ada sedikit tambahan mengenai mengenai manuskrip. Untuk Sahih Bukhari, ini Sahih Bukhari mengkompilasikan hadis itu pada tahun sekitar 846 Masehi. Nah, dari data yang ada, manuskrip yang tertua, manuskrip Sahih Bukhari, itu tertanggal tahun 984 Masehi. Jadi ada selisih sekitar 150 tahun dari kompilasi hadis oleh Bukhari. Nah, kemudian itu manuskrip yang tidak lengkap. Nah, sedangkan full manuskrip, jadi yang sudah lengkap, itu nanti tahun 1155. Itu manuskrip yang sudah lengkap untuk Sahih Bukhari. Jadi ini kadang-kala kita terfokus pada manuskrip Quran pada waktu membandingkan dengan Bible. Padahal kita harus ingat baik-baik bahwa Bible itu bukan hanya berisi perkataan-kata firman Tuhan, yang itu yang sejajar dengan Quran, tetapi juga sudah termasuk narasi sejarahnya dan konteks ayatnya itu sudah melingkupi dari firman Tuhan tersebut. Jadi waktu Yod-He Wab-He berfirman dalam Perjanjian Lama, itu jelas pada waktu misalnya ke Musa ada di mana, saat peristiwa apa dan sebagainya. Nah, sedangkan kalau kita bandingkan dengan data literatur Islam awal, yang bagian narasi itu ada dalam hadis. Jadi Quran itu sendiri, tadi saya sudah jelaskan, itu hanya perkataan atau firman Allah saja. Nah, menariknya, waktu kita membandingkan dari penulisannya, ternyata narasi sejarah yang menjadi konteks dari firman itu, yang kemudian dikenal dengan asbabun nuzulnya. Jadi untuk memahami sebab turunnya ayat, kalau kita Kristen tinggal lihat teks konteksnya aja dalam ayat sebelum dan sesudahnya. Tapi kalau dalam Islam, kita harus melihat referensi dari hadis yang menjelaskan tentang sebab turunnya ayat itu, asbabun nuzulnya. Nah, data-data itu yang dalam hadis itu nanti ditulis, dikompilasi 200 tahun kemudian. Itu seperti Sahih Bukhari mengkompilasinya tahun 846. Dan manuskripnya nanti muncul lagi 150 tahun kemudian. Itu manuskripnya yang tidak lengkap. Kalau lengkapnya 200 tahun kemudian. Nah, ini kalau kita fair melihat, saya kira ini harus menjadi perhatian kita pada waktu membandingkan ini. Jangan hanya fokus membandingkan Bible dan Quran, tetapi harus lebih lengkap lagi kalau kita melihat dari komposisi atau isi dari Bible dan Quran itu. Ya, demikian tambahan. Sangat menarik, terima kasih Pak Jimmy. Saya lanjutkan baca pertanyaan dari ID Aku Percaya ya, Aku Percaya Smile. Apa pandangan Bapak tentang tuduhan polemikus Muslim yang menyebutkan bahwa terjemahan Alkitab yang ada di Indonesia yang versi tahun 1958 itu berbeda isinya dengan terjemahan baru saat ini dari LAI, Pak? Terima kasih, Pak. Itu pertanyaan yang paling konyol. Sampai saya tuh ketawa geleng-geleng. Di kamar sebelah saya punya satu rak Al-Quran. Tadi kawan saya yang mantan Muslim datang, Fadilah Hafiz sama kawannya yang mantan Muslim datang ke rumah saya di sore. Saya tunjukkan ini loh koleksi Al-Quran saya. Anda lihat terjemahan Al-Quran di dalam rak saya. Anda bisa lihat terjemahannya Al-Quran versinya Umar Bagri. Berbeda dengan terjemahan Al-Quran terjemahannya M. Said, saya punya semua.
berbeda dengan terjemahannya Mahmud Yunus. Mahmud Yunus saya punya terjemahan Mahmud Yunus yang kuno dan yang baru. Beda antara sesama Mahmud Yunus yang lama dengan Mahmud Yunus yang baru, sudah beda. Berbeda dengan terjemahannya Profesor Adnan. Berbeda dengan terjemahan Baktiar Surin. Lah di dalam dunia, bahkan di dalam departemen agama saja, terjemahan Quran yang pertama kali tahun 67 saya punya 2 jilid di rak saya, beda dengan revisi terjemahan tahun 80-an. Berbeda dengan terjemahan yang ketiga revisi tahun 2002 dan dengan revisi yang sekarang. Nah, di dalam dunia Islam seperti apa? Beda-beda semua, sama. Wajar orang yang berbicara di tahun 53 menggunakan bahasa kosakata dengan gaya bahasa yang berbeda dengan sekarang. Oleh karena itu setiap berapa periode terjemahan itu dirubah, bukan dirubah maknanya, dirubah gaya bahasanya, disesuaikan dengan gaya bahasa yang berlaku. Cara kita berbicara tahun 2021 itu beda dengan tahun orang 1940-an. Yang kayak gini dipertanyakan, itu pertanyaan yang konyol. Karena hal yang sama pun terjadi di dalam Islam. Terjemahannya Yusuf Ali, saya punya 2. Yusuf Ali yang menggunakan kata God atau Yusuf Ali yang kata God tetap ditulis dengan kata Allah. Dua-duanya saya punya. Terjemahannya yang lain-lain, banyak sekali. Picture, terjemahan Quran bahasa Inggris, banyak sekali dan itu beda-beda semua. Terus, kenapa kamu tanya yang hal yang sama terjadi di dalam diri kalian? Ini yang aku bilang, kebiasaannya kelompok polemikus muslim, itu hanya mencaci maki dan menyerang agama lain, dan dia tidak sadar bahwa serangannya itu juga terjadi di dalam internalnya mereka. Nah, ini yang saya harus sebagai apologet itu ingin mengajak semua orang kalau bicara itu yang jujur, gunakan prinsip-prinsip akademis. Kira-kira gitu. Baik Pak, saya pikir itu pertanyaan malam ini yang berhubungan dan kita silakan Pak. Ada tambahan Pak. Ya silakan Pak. Ya saya fokus untuk Bible. Tadi Pak Gretia poinnya bahwa terjemahan itu juga mengikuti perkembangan bahasa. Bahasa Indonesia saja kan itu ada beberapa perkembangan mulai dari Van Ophusen dan sebagainya sampai ejaan yang disempurnakan, ya otomatis lah terjemahan. Tetapi saya menambahkan dari sisi naskah Greeknya. Jadi Lai mengacu pada naskah Greeknya UBS versi 5 yang jadi acuan dari terjemahan Alkitab berbagai bahasa yang itu Bible Societies. Yang di dalamnya kalau kita baca di UBS yang versi 5 itu ada istilah aparatus. Jadi di satu ayat itu di footnote-nya ada aparatusnya bahwa ayat ini terdapat dalam manuskrip ini, dan sebagainya. Nah, kalau mau suka yang lebih detail sebenarnya, tapi ini lebih ke akademik, itu kita pakai base text-nya Nessel Allen yang sekarang versi 28 kalau salah ya, 28 versi Nessel Allen. Itu lebih detail lagi. Nah, jadi saya pernah bahas kajian tertentu kalau nggak salah tentang teks-teks di Asasi Talk. Saya tampilkan aparatusnya bahwa ternyata tidak ada masalah karena kita lihat di aparatusnya tidak ada varian-variannya. Nah, kenapa ada perubahan selain perbahasa? Karena seiring dengan penemuan manuskrip terbaru. Sehingga versi Nessel Allen sudah sampai versi yang ke-28 dengan mengakomodir penemuan manuskrip terbaru. Dan itu berubah pada waktu ditemukan manuskrip yang lebih baik sebelumnya. Definisi lebih baik itu yaitu manuskrip tertua, paling tua dari sisi usia. Walaupun tidak semua, karena bisa saja ada yang lebih muda lebih baik, karena ternyata dia mengacu pada naskah yang lebih tua. Nah, ini perlu kajian tersendiri tentang hal ini. Jadi poinnya, kita mengakomodir perkembangan arkeologi, penemuan ada, sehingga diharapkan dengan mendekati pada naskah aslinya. Nah, itulah mengapa sampai polemikus muslim yang tidak ngerti ini memperhadapkan antara King James dengan NIV, apalagi dengan Revised Standard Version. Karena di King James, di Revised Standard Version, NIV itu ada teks-teks yang sudah dihapus. Di King James ada. Nah, itu karena apa? Karena teks modern mengacu pada manuskrip yang lebih tua. Tetapi, sekali lagi, itu hanya berkaitan dengan varian. Jadi, kata ada yang berubah, bertambah, seiring dengan penyalinan, dan kita fair dengan perkembangan yang ada, jujur dengan data yang ada, terus para scholar termasuk LAI
terus mengupdate terjemahannya, bukan saja dari faktor perkembangan bahasa, tetapi juga melihat perkembangan arkeologinya. Jadi iman kita Kristen nggak ada masalah dengan arkeologi. Justru sebaliknya, dengan data arkeologi manuskrip itu justru meneguhkan kebenaran kekristenan. Tidak ada penemuan arkeologi yang membuktikan adanya teks Yesus itu tidak disalib dan sebagainya. Demikian saya. Tambahkan sedikit, tidak pernah terjadi di dalam dunia kekristenan suatu pemerintah negara Kristen melarang penelitian manuskrip Alkitab seperti yang terjadi di Mesir, yang terjadi di Sanaa, di Yaman, dan yang terjadi di Turki. Tidak pernah terjadi yang seperti ini, di mana ditemukan manuskrip, fragmen, atau papirus diteliti bebas, dikaji, dan dipublikasikan. Beda dengan dunia Muslim. Manuskrip-manuskrip di Mesir, di Yaman, di Turki hanya bisa ditemukan di dalam tulisan-tulisan sarjana-sarjana Barat yang mendapat bocoran. Karena apa? Karena pemerintah negara Islam di mana manuskrip itu ditemukan menutup pintu untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Ini faktanya. Jadi cara orang-orang polemikus Muslim menyerang kekristenan itu kurang double standard lah. Hal yang sama yang terjadi di dalam dunia Islam itu malah lebih tidak bisa diraba karena tidak boleh diteliti. Yang ada hanya klaim sempurna, sama, yang semuanya tidak cocok dengan fakta yang ada di dalam Quran yang sekarang, dengan data-data arkeologi semua nggak cocok. Hanya klaim demi klaim. Kira-kira demikian. Baik, terima kasih Pak Jimmy, Pak Gracia. Saya pikir itu pertanyaan yang terkait dengan topik malam ini. Saya kembalikan ke co-host. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bro Scott atas dibacakannya pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih juga untuk kedua narasumber kita malam hari ini, Pak Gracia Pello dan Jimmy Jeffrey. Memang topik yang sangat-sangat menarik. Tidak berasa sudah 2 jam kita mulai dan masih banyak pertanyaan yang belum dibacakan. Itu membuktikan bahwa teman-teman sekarang juga telah mau belajar tentang kajian-kajian akademis. Baik teman-teman yang seakidah maupun yang belum seakidah, kami pesankan jangan sombong rohani, jangan berhenti belajar, dan jangan ada dusta di antara kita. Teruslah belajar, apa yang bisa kaji bersama, kita akan lanjutkan untuk kaji bersama. Terima kasih semuanya. Baik, apa yang kita mulai dengan doa, sangat baik kita tutup dalam doa, agar semuanya berkenan di hadapan Bapa. Kami undang Pastor Farilino, Pak Gembala, untuk menutupnya dalam doa. Silakan Pastor. Baik, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau beri waktu dan kami pakai waktu yang Engkau berikan untuk belajar. Dan kami bersyukur kami bisa selesai pada malam hari ini. Dan kami makin percaya dengan segala pemaparan yang diberikan oleh Pak Gracia Pello dan Pak Jimmy Jeffrey. Pembuktian bahwa kebenaran itu di hari-hari terakhir ini akan makin jelas, makin terungkap. Dan kami percaya hal-hal yang merupakan pembenaran itu akan terkalahkan. Dan kami percaya orang yang mendengarkan, baik di semua channel yang ada, kami percaya kebenaran akan membukakan hati dan pikiran. Roh Kudus, Engkau yang berbicara kepada setiap hati dan merubah semua pemikiran. Memberkati Pak Gracia Pello dan Pak Jimmy Jeffrey dalam pelayanan anak-anak kekasih-Mu ini. Engkau terus memberikan hikmat, kemampuan, dan ada peningkatan, kemajuan. Dan terus kami percaya Engkau beri kesehatan kepada Pak Jimmy Jeffrey dan Pak Gracia Pello. Setelah ini akan ada lanjutan untuk bersama dengan KIR, Pak Gracia Pello dan Pak Jimmy Jeffrey. Beri mereka kesehatan, beri kemampuan. Kami bersyukur, kami akan beristirahat, beri kami istirahat berkualitas, dan besok kami bangun dengan tanggung jawab yang Engkau percayakan kepada kami. Kami akhiri sesi pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Pak Jimmy Jeffrey, Pak Gracia Pello, Tuhan memberkati.